Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Al-Quran, jumpa lagi dalam Mesra mengenal surah Al-Quran selama Ramadan. Di hari ke-10 ini kita akan berkenalan dengan surah Yunus. Surah Yunus merupakan surah ke-10 dalam susunan Mushaf Al-Quran. Surah ini masuk ke dalam kelompok surah Makkiyah atau surah yang diturunkan di Mekah. Jumlah ayatnya sendiri terdiri atas 109 ayat. Yunus yang menjadi nama surah ini adalah Yunus bin Matta, yakni salah satu nabi yang namanya disebut di dalam Al-Quran dengan Dzun-Nun dalam surah Al-Anbiya ayat 87 dan Shahibul Hud dalam surah Al-Qalam ayat 48. Dalam surah Al-Anbiya ayat 87 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumat فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Yang artinya, ingatlah pula Dzun-Nun atau Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Sahabat Al-Quran, kemudian kata Yunus merupakan isim alam atau nama diri dengan gender maskulin atau laki-laki, yang berasal dari masdar uns yang artinya nyaman. Nah, redaksi aslinya ini sebenarnya berbunyi Yunus, sebelum hamzahnya diubah menjadi waw, untuk meringankan bacaannya atau takhfif dan menjadilah Yunus. Nah, Nabi Yunus ini adalah nabi yang diutus kepada penduduk Nineveh, suatu kawasan yang terletak di kota modern Mosul di Irak Utara. Menurut Muhammad Sayyid Tantawi, penamaan surah ini dengan Yunus adalah merupakan bentuk penghormatan kepada Nabi Yunus dan juga kaumnya. Adapun menurut Ibnu Ashur, nama surah ini dinisbahkan kepada Yunus untuk membedakannya dengan surah-surah yang lain yang sama-sama berawalan dengan alif lam ro. Adapun dasar penetapan surah ini dengan nama Yunus diantaranya, yakni karena nama ini sudah populer di kalangan sahabat. Meskipun sebenarnya tidak ditemukan keterangan yang sharih bahwa nama ini langsung berasal dari Rasulullah SAW atau bersifat tauqifi. Nah, di antara riwayat dari sahabat yang juga menyebutkan nama Yunus adalah sebagai berikut. Anil Ahnaf qala, "Shallaitu khalfa Umarul ghadata faqara'a Yunusa wa Huda wa nahwahuma." Al-Ahnaf berkata, "Suatu kali aku sholat subuh di belakang Umar. Ketika itu ia membaca surah Yunus, Hud dan semisalnya." Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Sahabat Al-Quran, terkait nama lain dari surah Yunus, As-Suyuti dalam Al-Itqan tidak menyebut Yunus dalam daftar surah-surah yang memiliki dua nama atau lebih. Namun, dalam beberapa riwayat diketahui bahwa surah ini terkadang juga disebut dengan As-Sabi'ah atau yang ke-7 dan At-Tasi'ah atau yang ke-9. Kita bahas keduanya. Yang pertama, As-Sabi'ah. Nama ini tercatat dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah. Nama As-Sabi'ah ini berarti yang ke-7. Nah, surah Yunus disebut demikian karena menjadi surah yang terakhir dari 7 surah panjang di dalam Al-Quran. Atau lazim juga disebut dengan As-Sab'ut Tiwal, yakni surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, dan terakhir Yunus. Kemudian yang kedua, At-Tasi'ah. At-Tasi'ah ini tertulis dalam riwayat tentang Makkiyah Madaniyah yang dikutip oleh Al-Baihaqi dari Ikrimah dan Al-Hasan Al-Basri serta Ad-Dani dari Jabir bin Zaid. Namun, tidak ada penjelasan mengenai penyebab surah ini kenapa disebut dengan At-Tasi'ah. Sahabat Al-Quran, demikianlah pembahasan kita hari ini mengenai surah Yunus. Insya Allah kita akan lanjutkan esok hari dengan pembahasan surah Hud. Jangan lupa ikuti terus channel ini, satu hari mengenal satu surah, satu langkah lebih dekat dengan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.